Halo Sobat Sejarah, Gunung Kelut, sebuah nama yang tak hanya dikenal karena letusannya yang dahsyat, tetapi juga karena kisah mistis yang menyelimutinya. Di balik kepulan asap dan aliran lahar, tersembunyi sebuah legenda tentang kutukan yang diyakini masih berlanjut hingga hari ini. Kutukan Lembu Suro. Sumpah serapahnya yang terkenal. Kediri menjadi sungai, Tulungagung menjadi danau, Blitar menjadi halaman. Dipercaya sebagai pesan dari masa lalu yang membawa bencana bagi tanah Jawa. Sebuah dendam abadi yang dikaitkan dengan erupsi dahsyat Gunung Kelut, bahkan runtuhnya Majapahit. Apakah ini hanya sekadar mitos? Atau ada kebenaran di baliknya? Jejak Kerajaan Nusantara akan mengungkap misteri kutukan Lembu Suro. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung berapi aktif yang terletak di wilayah Jawa Timur. Gunung ini tidak hanya terkenal karena aktivitas vulkaniknya, tetapi juga karena kisah-kisah yang berkembang di kalangan masyarakat setempat. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah mitos Lembu Suro, sebuah legenda yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dipercaya memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan Gunung Kelut itu sendiri. Mitos ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekitar, karena memiliki nilai historis dan budaya yang mendalam. Kepercayaan terhadap kisah ini bahkan melahirkan sebuah tradisi unik yang dikenal dengan nama Wage Kramat. Tradisi ini hingga kini masih dijalankan oleh penduduk setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap cerita yang terkandung dalam legenda Lembu Suro. Pelaksanaan ritual tersebut menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat menjaga dan melestarikan budaya serta kepercayaan leluhur mereka. Menurut cerita yang beredar, mitos Lembu Suro berkisah tentang makhluk bernama Lembu Suro yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Dalam kisah ini, Lembu Suro dikisahkan sebagai sosok yang memiliki hubungan dengan Gunung Kelut, yang dalam kepercayaan masyarakat dianggap sebagai pusat dari mitos tersebut. Legenda ini mengandung pesan moral yang kuat, yang kemudian diteruskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat tentang pentingnya kearifan dan keseimbangan dalam kehidupan. Menurut artikel yang ditulis oleh Muna Roidatul Hanifah berjudul Wage Kramat sebagai Tradisi Komunal Spiritual Jawa, mitos Lembu Suro memiliki keterkaitan dengan peristiwa masa lampau yang melibatkan tokoh-tokoh kerajaan dan unsur spiritual. Kisah ini bermula dari seorang putri kerajaan Kediri bernama Dewi Kili Suci. Ia merupakan anak dari Raja Erlangga, yang pada saat itu memerintah di wilayah Kediri. Dewi Kili Suci tidak hanya dikenal sebagai seorang putri kerajaan yang memiliki paras menawan, tetapi juga dikenal sebagai seorang petapa yang memilih untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan meditasi dan pengabdian spiritual. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Gua Selomangkleng yang terletak di bagian barat Kediri. Keputusan untuk bertapa di tempat tersebut membuatnya semakin dihormati, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena keteguhan dan kebijaksanaannya. Keindahan paras Dewi Kili Suci akhirnya tersebar luas hingga ke berbagai pelosok negeri. Banyak laki-laki dari berbagai kalangan yang tertarik untuk memperistrinya, termasuk dua penguasa yang memiliki kekuatan besar pada saat itu, yaitu Lembu Suro dan Mahesa Suro. Lembu Suro digambarkan sebagai seorang raja yang memiliki kepala berbentuk lembu, sedangkan Mahesa Suro memiliki kepala yang menyerupai kerbau. Kedua sosok ini bukan hanya terkenal karena wujudnya yang tidak biasa, tetapi juga karena kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki. Dengan pengaruh dan kekuatan besar yang mereka miliki, Lembu Suro dan Mahesa Suro berkeinginan untuk menjadikan Dewi Kili Suci sebagai permaisuri mereka. Namun, Dewi Kili Suci tidak tertarik untuk menikah dengan kedua raja tersebut. Meskipun demikian, ia tidak serta-merta menolak secara langsung. Sebagai gantinya, ia memberikan sebuah persyaratan yang tampaknya sulit untuk dipenuhi oleh kedua raja tersebut. Dewi Kili Suci meminta mereka untuk menggali dua sumur di puncak Gunung Kelut dalam waktu hanya 1 malam. Tidak hanya itu, masing-masing sumur harus memiliki aroma yang khas, yakni satu harus berbau wangi, sementara yang lainnya berbau amis. Dewi Kili Suci beranggapan bahwa tantangan yang ia berikan akan mustahil untuk diselesaikan oleh Lembu Suro dan Mahesa Suro. Namun, di luar dugaan, kedua raja tersebut ternyata mampu menyelesaikan permintaan itu sebelum fajar tiba. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka berhasil menggali sumur sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Dewi Kili Suci. Menyadari bahwa rencananya untuk menghindari pernikahan telah gagal, Dewi Kili Suci kemudian menyusun strategi lain. Ia berpura-pura menerima hasil kerja keras Lembu Suro dan Mahesa Suro, tetapi dengan satu syarat tambahan.
Ia meminta agar mereka berdua turun ke dalam sumur yang telah mereka buat untuk membuktikan bahwa sumur tersebut benar-benar memiliki bau wangi dan amis seperti yang telah disyaratkan. Tanpa curiga, Lembu Suro dan Mahesa Suro pun menuruti permintaan tersebut dan masuk ke dalam sumur. Namun, di saat mereka berada di dalamnya, Dewi Kilisuji segera memberikan perintah kepada para prajuritnya untuk menimbun sumur dengan batu dan tanah. Kedua raja tersebut pun akhirnya terperangkap di dalam sumur tanpa bisa keluar. Sebelum akhirnya terkubur sepenuhnya, Lembu Suro menyadari bahwa ia telah dikhianati. Dalam kemarahannya, ia mengucapkan sumpah serapah yang menakutkan. Ia bersumpah bahwa kelak Gunung Kelut akan menjadi sumber bencana bagi penduduk Kediri dan sekitarnya. Ia bersumpah bahwa gunung ini akan terus meletus dan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Sebuah sumpah serapah yang diucapkan oleh Lembu Suro sebelum ia akhirnya terkubur di dalam sumur bersama Mahesa Suro. Sumpah ini berbunyi, Kediri dadi kali, Tulungagung dadi kedung, Blitar dadi latar, yang dalam bahasa Indonesia berarti Kediri menjadi sungai, Tulungagung menjadi danau, Blitar menjadi halaman. Kata-kata ini diyakini sebagai kutukan yang berkaitan erat dengan letusan dahsyat Gunung Kelut serta kehancuran kerajaan Majapahit di masa lalu. Selain itu, banyak yang meyakini bahwa sumpah tersebut memiliki hubungan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, yang merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara. Meskipun tidak ada bukti historis yang secara langsung menghubungkan kutukan Lembu Suro dengan kehancuran Majapahit, mitos ini tetap menjadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat di sekitar Gunung Kelut percaya bahwa sumpah yang diucapkan oleh Lembu Suro bukan sekadar ungkapan kemarahan biasa, melainkan bentuk dendam abadi yang terus berlanjut hingga sekarang. Setiap kali Gunung Kelut menunjukkan aktivitas vulkaniknya, masyarakat menghubungkannya dengan amarah Lembu Suro yang belum reda. Oleh sebab itu, untuk meredakan murka dari sosok mitologis ini, mereka mengadakan berbagai ritual sebagai bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan. Keyakinan terhadap kutukan Lembu Suro telah tertanam kuat dalam budaya masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa tanpa upacara penghormatan, bencana yang lebih besar bisa terjadi sebagai akibat dari sumpah tersebut. Oleh karena itu, berbagai bentuk ritual dan tradisi telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari upaya spiritual untuk menenangkan arwah Lembu Suro dan menjaga keseimbangan alam. Salah satu tradisi yang berkembang sebagai respons terhadap sumpah Lembu Suro adalah upacara Wage Kramat. Upacara ini dilakukan setiap pasaran Wage di bulan Suro dalam kalender Jawa. Momen ini dipilih karena bulan Suro dianggap sebagai bulan sakral yang penuh dengan energi mistis dan spiritual bagi masyarakat Jawa. Tradisi Wage Kramat dilakukan dengan tujuan untuk menghormati arwah Lembu Suro sekaligus menghindari bencana yang mungkin timbul akibat dendamnya. Dalam upacara ini, masyarakat berkumpul untuk melakukan ritual yang melibatkan berbagai bentuk sesaji, doa bersama, dan prosesi spiritual yang telah menjadi bagian dari kearifan lokal. Upacara ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Melalui ritual ini, mereka menunjukkan rasa hormat terhadap kekuatan alam yang mereka yakini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat yang terus dilestarikan hingga kini. Pelaksanaan Wage Kramat tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk meredakan amarah Lembu Suro, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Ritual ini merefleksikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa yang sangat menjunjung tinggi harmoni, keseimbangan, dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam beberapa prosesi, masyarakat akan membawa berbagai jenis sesaji yang melambangkan permohonan keselamatan dan kesejahteraan. Sesaji yang digunakan biasanya terdiri dari makanan tradisional, bunga, dan dupa yang dibakar sebagai simbol komunikasi dengan dunia spiritual. Selain itu, di beberapa daerah, masyarakat juga mengadakan pertunjukan seni atau wayang kulit yang mengisahkan kembali legenda Lembu Suro sebagai bagian dari pelestarian budaya. Di samping aspek spiritual dan budaya, tradisi ini juga memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Setiap tahun, Wage Kramat menjadi momen di mana masyarakat berkumpul, berdoa bersama, dan mempererat hubungan sosial di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun berakar dari mitos, tradisi ini juga memiliki dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.
Legenda Lembu Suro tidak hanya menjadi cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga telah membentuk budaya dan tradisi masyarakat sekitar Gunung Kelut. Kepercayaan terhadap sumpah ini telah mempengaruhi cara pandang mereka terhadap fenomena alam, terutama aktivitas vulkanik Gunung Kelut yang sering terjadi. Selain itu, mitos ini juga berperan dalam pembentukan identitas budaya masyarakat setempat. Dengan terus menjaga dan melaksanakan tradisi seperti wage keramat, mereka tidak hanya menjaga hubungan dengan leluhur, tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Di era modern ini, legenda Lembu Suro juga menarik perhatian para peneliti sejarah, antropolog, dan wisatawan yang ingin memahami lebih dalam tentang kebudayaan dan mitologi Jawa. Banyak orang datang ke wilayah sekitar Gunung Kelut untuk menyaksikan langsung pelaksanaan wage keramat dan merasakan atmosfer spiritual yang masih kental di daerah tersebut. Sumpah yang diucapkan oleh Lembu Suro sebelum terkubur di dalam sumur bukan hanya sekadar ungkapan kemarahan, tetapi telah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat sekitar Gunung Kelut. Mitos ini berkembang seiring waktu dan dikaitkan dengan berbagai peristiwa besar, seperti letusan Gunung Kelut dan runtuhnya kerajaan Majapahit. Sebagai bentuk penghormatan dan usaha untuk meredam kutukan Lembu Suro, masyarakat mengadakan upacara wage keramat setiap pasaran wage di bulan Suro. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang mempererat hubungan antar warga serta melestarikan warisan leluhur. Meskipun zaman terus berubah dan ilmu pengetahuan semakin berkembang, legenda Lembu Suro tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam, serta bagaimana budaya lokal dapat terus bertahan melalui tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian kisah tentang misteri kutukan Lembu Suro yang melegenda di Gunung Kelut. Sebuah cerita yang terus hidup dalam ingatan masyarakat dan menjadi bagian dari sejarah yang tak terpisahkan dari tanah Jawa. Apakah ini hanya sekadar mitos, atau memang ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Biarlah waktu dan keyakinan yang menjawabnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara.